Shalom menjuah-juah man bandu kerina anak-anak kami permata. Amin ijapa bekam ringan kerinana. Terkhusus ibas keluarga besar GBKP Runggun Balige. Salam sehat man banta kerinana. Mari dage si puji lebih gelar Tuhan. Arah kitab mendenta nomor 250 ayat sada saja si indeken. Labu erkitekan beluhku sindeke rasa terusna. Labo arkiteken beluhku, labo arkiteken pentarku, tapi perbahan penapandu belit tergejam bas ngasupku. Mari dage ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu. Katandu ketisik nari ia loken kami, Tuhan dibata si tetap masu-masusa, arah kepentaren sirena ibas kam dari saja. Maka ngerana kam dagi utuhan, kami nggur sikap megiken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami nggur toto man bandu. Amin. Bahan renungan ta, si pemenda lebe arah pengkhotbah 10 sada ayat 6 baginda me karena kata dibata ibas bahasa Indonesia. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Matius 25 ayat 14-30 endape yogikan kami ibas bahasa Indonesia baginda me karena kata dibata. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu,
aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami permata yang dikasihi Tuhan Yesus, arah tema mengatakan menabur prestasi. Bagaimana anak-anak kami permata menabur prestasi? Pastilah ya, tentunya dengan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, memiliki karakter yang mau mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, supaya prestasi bisa didapatkan dengan baik, dan tentunya dibutuhkan dengan kerja keras, kemampuan intelektual, kemampuan emosional dengan baik, ketahanan diri dalam menghadapi situasi dalam segala aspek kehidupan, terlebih penting emekap karena spiritual, tentang iman percaya yang harus terus dilakukan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Karena ketika berhasil, tidak menjadikan diri anak-anak kami permata menjadi sombong, tapi benar-benar tetap menjadi orang yang rendah hati. Yang pasti adalah oret labora, berdoa dan bekerja, berusaha. Jadi memang berbicara karena prestasi ini hasil ya dari usaha. Jadi prestasi yang diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan dan merupakan pengalaman yang dialami oleh anak-anak kami permata dalam menjalankan tugas-tugas dengan baik dan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Jadi prestasi ini ketika didapatkan, contohnya prestasi dalam belajar, prestasi dalam prestasi kerja ya, prestasi seni, prestasi olahraga, prestasi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ketika itu sudah didapatkan, pasti itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, terlebih adalah bagi Tuhan saja. Bahan renungan dalam PA Permata, Pengkhotbah 11 ayat 6. Ternyata adalah sia-sia orang Kristen berkata memiliki kasih, namun tidak dibuktikan dengan tindakan. Rasul Paulus menyebut dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gung yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu ternyata memberi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya, memberi sama seperti orang yang sedang menabur. Untuk dapat memberi atau menabur, kita harus memerlukan benih. Dan ternyata benih ini adalah talenta, potensi yang ada pada diri anak-anak kami permata.
talenta atau potensi apapun yang kami miliki ternyata harus dikembangkan, harus diasah, dan harus tetap semangat mengasah talenta ataupun potensi yang kami miliki. Sekali lagi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10 yang dikatakan isinya adalah Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, apalagi Tuhan yang akan melipat gandakannya bagi kita dan menumbuhkan buah kebenaran. Artinya benih yang Tuhan telah sediakan itu ternyata harus dihargai. Bagaimana caranya menghargai? Yaitu dengan adanya kemauan, kerelaan memberi atau menabur benih yang ada pada diri anak-anak kami permata. Oleh karenanya memang waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya adanya kemauan tadi untuk menghargai benih yang Tuhan telah sediakan, talenta yang Tuhan sudah sediakan di dalam diri anak-anak kami permata, inilah yang harus terus dikembangkan. Jangan malas begitu, tapi harus benar-benar ada kemauan, pasti ada jalan yang terbaik untuk masa depan kamu. Matius 25 ayat 14-30. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, di mana orang ini tuannya memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Masing-masing hamba diberikan talenta menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Hamba pertama ternyata ketika diberikan 5 talenta, dia segera pergi dan menjalankan uang itu. Artinya menjalankan uang itu dia bekerja begitu ya. Apakah mungkin berdagang? Dan ternyata beroleh laba 5 talenta. Begitupun dengan hamba yang menerima 2 talenta. Dia juga pergi menjalankan uang itu. Dan ternyata dia memiliki laba 2 talenta. Tetapi ini dia, hamba yang menerima 1 talenta pergi juga begitu. Tapi perginya ini lain, dia menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang pertama dan kedua ini menggambarkan orang yang setia, aktif, progresif orangnya. Tetapi hamba yang ketiga ini malas, pasif, regresif orangnya ya. Ternyata sang tuan itu memberikan pujian kepada hamba yang pertama dan kedua. Tuannya menyebut mereka hamba yang baik dan setia. Mereka setia dalam perkara yang kecil. Dan tuannya memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan mengundang mereka untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Sementara ini tadi kan begitu. Untuk hamba yang ketiga, tuannya itu mengatakan kepadanya hamba yang jahat dan malas. Karena dia tidak menghasilkan apa-apa, melainkan menyembunyikan talentanya. Dia hamba yang tidak berguna. Tuannya memberikan hukuman dengan mencampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Hidup ini pilihan anak-anak kami permata. Siapa yang si pilih do bagi? Aku yakin dan percaya kamu milih seperti hamba yang pertama dan kedua. Artinya hamba yang setia, mau mengasah talenta potensi yang ada di dalam dirindu tentunya. Bukan seperti hamba yang ketiga. Dia malas. Dan tuannya mengatakan dia itu hamba yang jahat, hamba yang malas. Karena tidak mempergunakan waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Tidak mengasah talentanya, tidak mengasah potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karenanya, anak-anak kami permata, marilah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Bagaimana caranya? Tentunya jangan lalai mempergunakan talenta
yang Tuhan sudah karuniakan kepada kamu. Teruslah gali, tanya Tuhan, apa-apa saja potensi, talenta yang ada di dalam dirimu, mari dikembangkan dengan baik. Karena anak-anak muda ini harus jadi berkat begitu. Mulai saat sekarang ini, tidak menunggu mungkin bulan depan saja atau tahun depan saja, tidak, tapi mulai saat sekarang ini. Anak-anak muda harus jadi berkat, mengembangkan talenta potensi yang Tuhan sudah percayakan di dalam dirimu. Harus tetap aktif, inovatif, dan harus berhasil guna. Kalaupun akan menemukan kegagalan-kegagalan, jangan putus asa, tapi tetap terus kembangkan potensi talenta, sehingga benar-benar seperti tema kita ini tadi, menabur prestasi. Ciptakanlah prestasi-prestasi yang baik di dalam dirimu, supaya kamu mendapatkan masa depan yang baik di dalam tangan kasih Tuhan. Yang terakhir, tanggal 12 September 2021 ini, anak-anak kami Permata se-GBKP berulang tahun yang ke-73 tahunkan. Harapan kita semuanya, kamu semua anak-anak kami Permata, tetap sehat-sehat, berjuah-juah, sukses selalu dalam cita-cita masa depan Tuhan tetap memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, siringan ibas kini Rajan Surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu. Katandu enggo ibegikan kami, isipes megikan katandu, kamkap dibatasi masuk masusa. Ibas gelar Tuhan Yesus kami berto toman bandu. Amin. Genduari, sindeskan mo persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata, si puji Tuhan, arah kitab Nindenta nomor 220 ayat si petlukan. Labo erkitekan ertangku sindekan rasa terus dah. Labo erkitekan ertangku, labo erkitekan bayakku, tapi perbahan pemerendu pasundu simpar bangku. Ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa sini surga, ijanggo iberikan kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Kamkap dibatasi masu-masusa. Ertoto kami pe guna krina kegeluhan anak-anak kami Permata. Ija pape ia krina naringan. Sehat menjuah-juah. Pasu-pasu Tuhan masa depan naras krina kegeluhan keluarga. Kerina orang tua kegeluhan kami. Enda pe kami si masu-masu kegeluhan na krina anda. Ertoto pe kami Bapa gelah na pandemi COVID-19 siwa henda pe banci ngadi ibahandu. Tek pe kami tetap jagai sakrina kami anak-anak andu. Ajari pe kami krina anda. Gelah rengasup na pe kami tetap jagai kesehatan kami. Bujur Bapa arah kekelengan mari dagi sibelaskan pertonton Tuhan, ninta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelar ipabadi yamin, rahmin kini rajandu. Selamin pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas suari sesedah enda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalah kepak kami. Olamin kami ibaba kami kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kamu kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekah nah. Amin. Bujur melala, Tuhan Yesus tetap si masu-masu.